Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah di malam hari ini kita akan mulai mengkaji surat Yusuf. Ya, surat Yusuf ini adalah termasuk surat Makkiyah, tetapi memiliki rasa yang berbeda. Ya, jadi surat Makkiyah itu kan biasanya ayatnya pendek-pendek, isinya banyak mengkaji, menerangkan tentang akhirat, masalah akidah, masalah kebangkitan. Dan banyak di situ berbagai bentuk ancaman atau peringatan. Nah, ini berbeda dengan karakter surat Yusuf. Walaupun sama-sama Makkiyah, tapi surat Yusuf ini lumayan panjang. Kemudian juga di dalamnya banyak cerita dan kisah. Ya. Sehingga Atha ini salah satu tabi'in, Imam Atha mengatakan tidak ada seseorang dalam kondisi dia sedih, ya, misalkan dia sedih ini, kemudian dia membaca surat Yusuf, kecuali insya Allah Allah akan memberikan ketenangan dalam jiwanya. Nah, ini kan yang ada dalilnya seperti ini, Pak. Dan ini berbeda dengan kebiasaan orang kita. Orang kita itu kan kebanyakan memiliki pemahaman kalau kepengen anaknya cakep membaca surat Yusuf. Kalau anaknya kepengen cantik, solehah, bacalah surat Maryam. Ya, silakan saja itu ya. Hanya sekedar tafa'ul itu harapan. Tetapi kalau kita mau merujuk yang ada rujukannya, ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Atha, bahwa sebenarnya surat ini kalau dianggap digunakan untuk memberikan kemanfaatan, itu adalah dibaca bagi orang-orang yang lagi sedih, lagi galau, ya, lagi galau, lagi sedih, maka bacalah surat Yusuf. Ya, kata beliau, insyaallah illastaraha ilaiha, ya, kecuali ia akan mendapatkan ketenangan, ya, karena dia membaca surat Yusuf. Nah, surat Yusuf ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menceritakan kisah Nabi Yusuf, dan satu-satunya kisah lengkap, ya, mulai awal beliau, ya, istilahnya muncul mulai umur 12 atau 17 tahun itu sampai akhir meninggal. Itu semuanya lengkap dalam surat Yusuf. Ini berbeda dengan kisah-kisah nabi-nabi lainnya. Kisah-kisah nabi lainnya itu kan dipenggal atau diulang. Ya. Ini maksudnya apa? Allah ingin menunjukkan bagi sekalian, bagi siapapun yang ingin membuat seperti Al-Quran, silahkan mau meniru kisah yang terpenggal-penggal atau mau meniru kisah yang satu paket dari awal sampai akhir. Namun semuanya itu tidak akan ada yang bisa. Dan itu menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Nah, surat Yusuf ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jika kita menelusuri, mengkaji tentang apa asbabun nuzulnya, memang banyak riwayat yang menceritakan bahwa orang-orang ahli kitab, terutama orang-orang Yahudi, mereka inilah yang suka membisiki orang-orang Quraisy. Ya, coba itu tanya Muhammad, tahu nggak dia tentang kisahnya kenapa keluarganya Yakub itu kok pindah dari Palestina ke Mesir?
Nabi Yusuf ini Pak, ya ini kan putranya Nabi Yakub. Ini keluarganya hidupnya adalah di Palestina, Syam, di Palestina. Tapi sejak Nabi Yusuf ya pindah ke Mesir, semua keluarganya pindah. Sampai nanti ya datang masanya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa inilah yang nanti membebaskan kembali orang-orang Bani Israel keluar daripada Mesir. Jadi yang membawa masuk itu kalau boleh dikatakan adalah Nabi Yusuf, karena semua keluarganya 12 itu ke mana? Ke Mesir semuanya. Terus beranak pinak ya. Ketika di awalnya Nabi Yusuf ini dia menjadi pemimpin, dia menjadi penguasa, tentunya semakin mendapatkan tempat. Namun dengan perubahan pemimpin ya, perubahan penguasa yang ada di Mesir, kemudian perubahan perilaku orang-orang Bani Israel setelah jauh daripada para nabi mereka akhirnya diperbudak ya oleh raja-raja Mesir ketika itu. Sampai nanti datang Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memerdekakan dan untuk menyelamatkan kaumnya dan membawa keluar kembali ke Palestina. Itu ceritanya seperti itu Pak. Nah tentunya Bapak sekalian, kisah Nabi Yusuf ini kisah yang paling seru ya, kalau boleh dikatakan anak sekarang, anak gaul sekarang ini paling menarik, paling seru Pak. Di situ mulai perjuangan sejak kecil, kemudian dia sempat dibuang, kemudian sempat dia dipenjara, bahkan sempat dia dijual belikan, kemudian sampai kemudian dia sampai difitnah ya dengan perempuan, karena beliau itu sangat cakep sekali Pak. Kemudian setelah itu apa Pak? Allah angkat dari dimasukkan penjara, Allah angkat beliau menjadi seorang penguasa. Ada yang mengatakan karir tertinggi beliau itu adalah sebagai perdana menterinya. Rajanya tetap Raja Fir'aun di zamannya ya, karena Fir'aun ini adalah panggilan ya, istilahnya kayak gelar gitu Pak ya. Kemudian Nabi Yusuf ini adalah menjadi salah satu atau menjadi perdana menterinya ya. Kalau bahasanya nyebutnya bukan Fir'aun jamnya, tapi Al-Aziz ya, Al-Aziz ya, namanya Al-Aziz. Nah kemudian sampai terakhir ya beliau ketemu lagi dengan ayahnya dan akhirnya beliau juga meninggal. Nah uniknya Bapak sekalian diterangkan, Nabi Yusuf ini adalah nabi pertama kali yang meminta untuk dimatikan dalam kondisi dia artinya minta mohon dimatikan tetap dalam kondisi iman ya. Belum ada nabi sebelumnya meminta seperti itu ya. Ini adalah salah satu keunikan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan saya sampai sekarang sekalian, kalau Bapak Ibu ke Mesir ya, saya sempat di Mesir itu, sampai sekarang di sana itu ada namanya Khazain Yusuf. Khazain Yusuf apa? Khazain itu tempat penyimpanan barang Pak. Jadi kayak gudang ya, gudang ya di zamannya Nabi Yusuf. Entah benar atau enggak, tapi istilah itu adalah disebut-sebut oleh orang Mesir sebagai Khazain Yusuf. Artinya apa? Gudang-gudang peninggalan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf ketika itu sekalian, beliau inilah yang memiliki semacam ide ya untuk menghadapi sebuah paceklik ya. Karena dalam mimpinya raja kemudian ditakwilkan bahwa nanti selama 7 tahun ini akan terjadi masa subur, tapi setelah 7 tahun lagi masa paceklik. Maka beliau mengatakan, baik kalau seperti itu kita akan menanam selama 7 tahun ini sebanyak-banyaknya tanaman untuk kita sebagai simpanan nanti ketika 7 tahun berikutnya dalam kondisi paceklik. Dan apa yang disampaikan Nabi Yusuf ini benar ya. Dan itulah kenapa kemudian ada namanya Khazain, gudang-gudang penyimpanan di waktunya Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab atas kebenaran informasi semacam itu.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana dikatakan oleh Allah sendiri bahwa kisah Nabi Yusuf ini adalah ahsanal qasasi, sebaik-baik kisah. Saya sering kalau membaca surat Yusuf ini, Pak, itu ya suka melihat pribadi saya sendiri aja, perjalanan hidup, ya, terutama di sini ya anak-anak muda, bagaimana masa-masa muda itu banyak godaannya, ya, antara wanita, tahta, itu seperti itulah kehidupan itu. Maka anak-anak muda itu harusnya membaca surat Yusuf ini, karena Nabi Yusuf ini adalah contoh bagaimana seorang laki-laki pemuda yang begitu iffah. Iffah itu begitu terjaga kesuciannya. Bapak Ibu bisa bayangkan dalam kondisi dia sebagai budak. Budak itu kan pembantu, Pak. Artinya mau dikerjain oleh majikannya itu ya haknya majikan. Tapi Nabi Yusuf ini bisa menjaga dirinya. Sudah itu ya istri Aziz ini, Pak. Jadi setelah saya banyak baca itu ternyata Aziz ini suaminya Zulaikha ini orangnya, mohon maaf Pak, istilahnya apa nggih? Apa bahasanya Pak? Tidak bisa membuai. Apa bahasanya Pak? Jadi laki-lakinya ini apa? Kalau perempuan kan mandul, kalau laki-laki apa? Apa? Impoten, ya. Laki-lakinya impoten, Pak. Jadi bisa bayangkan dia seorang raja, istrinya cantik, ya. Umurnya ketika itu baru sekitar 39 atau berapa. Nabi Yusuf itu baru sekitar ya ada yang mengatakan 30, 31 antara itu. Jadi waktu-waktu yang memang sangat subur sekali. Nah, kondisi semacam itu ya digunakan kesempatan oleh Zulaikha. Bahkan dikisahkan Pak dalam beberapa rujukan itu dia sengaja menjebak itu. Jadi dalam kondisi dia berpakaian yang terbaik, menarik, ya, pakai parfum termahal lah kalau bahasa sekarang itu. Nabi Yusuf dipanggil, itu pintunya itu 7 pintu Pak. Jadi kamarnya itu 7 pintu, bisa dibayangkan. 7 pintu itu kalau kita lihat Pak, gerbang-gerbang istana itu kan pasti besar Pak. Gak mungkin kayak gini, gak mungkin. Dan itu sengaja dibuka semuanya, dibuka oleh Zulaikha. Ya, dibuka oleh Zulaikha. Ya, dan itu menunjukkan bahwa Zulaikha ini adalah wanita yang begitu sangat kuat sekali. Ya. Sudah itu kemudian untuk tidak menarik perhatian sengaja dibuka. Setelah itu Pak suruh masuk, ditutup semuanya. Luar biasa. Ya, tapi tetap ya Nabi Yusuf ya dapat menjaga kesuciannya. Ini luar biasa sekali. Maka sampai ada hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih, termasuk 7 orang nanti yang akan mendapatkan yauma la dhilla illa dhilluh, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang diajak zina, ya, seorang wanita cantik, kaya, tapi dia menolaknya. Nah ini juga nggak mudah Pak, nggak mudah, tidak mudah. Ya. Tapi luar biasa ya Nabi Yusuf dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya katakan Nabi Yusuf ini adalah gambaran seorang pejuang, orang yang memiliki dedikasi tinggi, kemudian dia juga bisa menjaga dirinya, kemudian juga bisa mencapai karir tujuannya. Jadi dia mencapai karirnya Pak. Taruhlah kita lihat dari sisi lainnya, walaupun beliau seorang nabi yang pasti dijaga oleh Allah, tapi sisi lain ini adalah memberikan pelajaran bagi kita. Bagaimana orang itu butuh perjuangan yang begitu luar biasa. Ya. Dan ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa anak-anak muda itu harusnya seperti itu, ya, menjaga akhlaknya, kemudian juga bagaimana mampu bertahan dan sabar sekalian. Bahkan sempat diisukan. Maka ketika beliau itu ada pilihannya 2 Pak. Dia ini berbuat zina ya dengan wanita tersebut atau dia dipenjara. Pilihannya hanya 2.
maka dorongan iman lah yang mengatakan lebih baik saya di penjara. Ulama-ulama pun seperti itu, Pak. Banyak saya yakin ulama-ulama itu ujiannya ya kurang lebih seperti itu, milih harta atau ya kayak gitu. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, ayat ini turun kepada Rasulullah SAW. Dalam kondisi apa Rasulullah? Dalam kondisi ketika itu baru dalam kondisi sedih, Pak. Ya. Yaitu apa? Setelah kejadian Amul Huzni. Amul Huzni itu artinya adalah hari tahun di mana ya di situ Khadijah istri beliau meninggal dan Abu Thalib pamannya meninggal. Nah, ayat ini diturunkan untuk sebagai pelipur lara supaya Rasulullah tidak sedih, tidak larut, bahwa hidup itu memang perlu perjuangan. Ya. Maka setelah itu kan kemudian Rasulullah diberikan kehormatan tertinggi, yaitu apa? Diberikan Isra Mi'raj. Ya. Jadi hampir berbarengan lah. Ya, kurang lebihnya antara surat Yusuf dengan Isra Mi'raj yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.